Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Perkenalkan, nama saya Arman SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa PPG 24404110526. Saat ini saya mengajar di SMK Puncak Baru, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kerja di kelas APHP SMK Puncak Baru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema adab menggunakan media sosial dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran seperti biasa disiapkan dulu dan berdoa. Silakan disiapkan oleh pihak Pak Riji. Siapkan belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, selanjutnya untuk pembiasaan hari ini seperti biasa yaitu tadarus Al-Quran. Untuk tadarus Al-Quran kita tadarus bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin musbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah untuk tadarus kita sudah melakukan bersama. Selanjutnya seperti biasa untuk absen dulu ya untuk hari ini. Untuk absennya Abdul Salim hadir? Tidak ada. Nopi Kaswati hadir. Neng Nopa hadir. Pia Al-Bariji hadir. Baik, untuk hari ini hanya satu orang yang tidak hadir. Selanjutnya untuk siang hari ini masih semangat? Oke, seperti biasa ketika Bapak ucapkan selamat siang, maka jawabannya siang belajar sana. Oke, kita mulai. Semangat siang. Belajar. Semangat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Nah, baik, alhamdulillah. Semuanya masih semangat walaupun mungkin ini sudah siang ya, tapi semangatnya tidak kendor-kendor. Untuk hari ini kegiatan pembelajarannya itu adab menggunakan media sosial. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan adab menggunakan media sosial, yang kedua menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial, dan yang ketiga menganalisis adab menggunakan media sosial. Dan perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran sebelumnya itu masih ingat? Tentang apa? Ya, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah,
dengan berbagai hal setelah pembelajaran sebelumnya, ya, diketahui dengan penggunaan teknik informatika, ya, dengan menggunakan teknik informatika banyak hal-hal yang dampaknya kena pada khususnya para kaum remaja. Contohnya adalah penggunaan media sosial, ya. Kemudian setelah kalian menggunakan media sosial, banyak kasus-kasus yang terjadi. Melihat di berita, melihat di televisi, melihat di status-status, banyak terjadinya, contohnya ada kasus cyberbullying, kekerasan secara digital, ya banyak sekarang. Oleh karena itu, untuk pembelajaran hari ini kita mengetahui bagaimana hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan penggunaan media sosial. Baik, selanjutnya untuk mencoba pengetahuan dasar kalian dulu, ya, itu pertanyaan pemantik, dilihat di layar infocus. Yang pertama, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa? Bisa dijawab oleh kelompok 1? Untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua dari kelompok 2 apa pertanyaannya? Media sosial apa saja yang kami ikuti? Apa saja yang ikuti? WhatsApp, Instagram, TikTok. Ya. Yang ketiga, coba pertanyaannya apa? Bagaimana dampak positif dan negatif? Nah, dampaknya, coba apa dampaknya? Dampak positifnya yaitu menyebarkan informasi secara cepat. Terus? Negatifnya menimbulkan kecanduan. Menimbulkan kecanduan, atau di situ ada kesinambungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus dengan penggunaan media sosial, tentunya yang tidak dengan menggunakannya tidak dengan bijak. Baik, selanjutnya untuk hari ini sebelum ke pembelajaran, Bapak akan tes dulu diagnostik pembelajaran hari ini. Bapak menggunakan Mentimeter. Semuanya bawa HP hari ini? Bawa, ya. Silakan dibuka di grup kelasnya. Bapak kirimkan link Mentimeter untuk mengecek kemampuan kalian tentang penggunaan media sosial. Bapak kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Ya, waktu dimulai. Ya, waktunya sudah habis, sudah ada 25 siswa yang merespon, ya. Yaitu pengertian, jelaskan pengertian adab menggunakan media sosial. Di sini jawaban yang paling banyak berdasarkan survei bahwa penggunaan media sosial harus dengan menggunakannya dengan secara bijak, ya. Baik, selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya, silakan kalian pahami dulu salah satu video yang ditayangkan, kemudian video ini nanti didiskusikan bersama teman-teman berdasarkan kerja kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan. Inilah video yang kalian simak terlebih dahulu. Niat buka sosmed buat pilih, makin pusing. Udah pusing, bikin insecure. Kok bisa ya? Ternyata media sosial itu dia dampak buruk buat kebahagiaan seorang remaja terutama perempuan. Nih, kalian begini ya. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan di Inggris meneliti hampir 10 remaja berusia 10 sampai 15 pada tahun 2009 hingga 2015. Hasilnya, kebahagiaan antara HBP perempuan itu turun 3 poin dari 36 perhatian hingga 33. Ciri-ciri ini dinilai serius dan kemudian kita dengan orang lain. Ayo ngaku, siapa nih yang ngaku diri juga? Maka mereka akan cenderung bikin pembandingan, ya pembandingan antara dirinya dengan apa yang mereka lihat di sosial media, sehingga realita yang mereka lihat di sosial media atau realita tadi menjadi standar dalam menghayati dirinya. Nah, masalahnya adalah
apa yang tampak di antara realita. Silakan diperhatikan ya. Catat hal-hal yang pentingnya. Dari sekian banyak platform sosial media yang sering kita minati, ternyata Instagram yang jadi juara. Iya, juara paling buruk buat kesehatan mental remaja. Ini terbukti dari survei bertajuk Status of Mind pada 2013 yang menanyai ke hampir 1.500 remaja usia 14 sampai 25 tahun di Inggris soal penggunaan medsos mereka. Instagram dinilai paling buruk karena platform ini berfokus pada kesenangan gambar. Biasanya aku kalau lihat Instagram buat ngapain? Stalking mantan atau kepo Instagram? Nah, akun Instagram selebgram juga ternyata membuat pengguna kayak kita jadi merasa insecure alias insecure sama diri sendiri. Lagi-lagi, semua ini based on riset ya. Kali ini risetnya datang dari tim internal Facebook yang berjudul Social Comparison on Instagram. Studi ini menyurvei 10.000 orang pada Maret dan April 2022 di 9 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Brazil. Peneliti nemuin akun selebgram adalah akun yang kaitannya terlalu banget dengan perdagangan sosial. Terus gimana sih solusinya supaya keluar dari zona insecure ini? Mereka tuh punya kegiatan yang sehat bersama teman-temannya secara offline, punya kegiatan hobi, ya itu kegiatan support atau olahraga yang mereka sukai, tidak membahayakan tentang dirinya menjadi lebih baik, membahayakan tentang tubuhnya, tentang fisiknya itu juga menjadi positif. Jadi gimana nih? Kira-kira media sosial bikin kamu jadi insecure juga nggak sih? Kalau iya, coba deh kali biar sehat. Nah, itu videonya sudah bisa dipahami ya. Nah, oke. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang Bapak bagikan kelompok ya. Bapak bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ketuanya Novi Kaswati dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 Neng Nova Arianti dan kelompok 3 Dewi Mawarsari. Oke. Selanjutnya silahkan sekarang kalian diskusikan ya. Bapak kirimkan lembar kerja kelompoknya melalui grup. Silahkan diskusikan apa yang disimpulkan dari video barusan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk pengerjaan lembar kerja diskusi. Mulai dari sekarang. Ya, silakan ya. Berarti siapkan 1 orang nanti untuk presentasi. 1 orang presentasi. Dari kelompok 1 siapa yang akan menyampaikannya? Egi. Oke, ya Egi. Ya, kelompok 2 Siti Sophia yang menyampaikan presentasinya, dan kelompok 3 Dewi Marsari ya. Kalau sudah angkat tangan kelompok mana yang sudah siap ya. Kita boleh acak untuk presentasi ke depan. Tapi kalau sudah siap semuanya, Bapak akan tunjuk kelompok yang harus ke depan. Ya, waktu 10 menit sudah selesai. Kelompok 1 sudah beres? Ya, silakan. Kalau sudah semuanya mulai dari kelompok 1 sesuai dengan urutan kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan hasil analisis atau pemahaman dari 3 tersebut. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Muhammad Saleh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pengertian adab bermedia sosial. Langsung saja, pengertian adab terbagi menjadi 2, yaitu adab menurut bahasa dan adab menurut istilah. Yang pertama, adab menurut bahasa, yaitu ia menunjukkan sesuatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru
dan orang-orang yang dianggap sebagai model. Yang kedua, pengertian adat istilah, yaitu kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik dan warisannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun pengertian media sosial, yaitu media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan layak, luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya. Kelompok 1 sudah bisa menyimpulkan tentang pengertian ya adab menggunakan media sosial. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan. Siapa? Siti Sophia, silakan untuk ke depan dari kelompok 2. Yang lain diperhatikan ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sophia, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan dalil nakli adab menggunakan media sosial dari surat Al-Hujurat ayat 49 surat ke-6. Jadi, dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk mendapat informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Kelompok 2 sudah bisa menjelaskan dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial. Selanjutnya untuk kelompok 3 disampaikan oleh Dewi Mawarsari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi Mawarsari yang akan mempresentasikan tentang adab menggunakan media sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, niat yang baik, yang kedua, memilih teman yang baik, ketiga, meneliti informasi yang diterima, keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa, kelima, mengajak kepada kebaikan, yang keenam, share info dan komen dengan cara yang baik, yang ketujuh, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung, kedelapan, bersikap bijak, dan yang terakhir dapat mengambil peran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi. Kelompok 3 sudah menyampaikan. Berarti semua kelompok sudah menyampaikan. Artinya kalian sudah bisa memahami apa yang ditayangkan dalam video tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu penilaian, ya, penilaian analisis. Tapi sebelumnya, seperti biasa untuk membakar semangat kalian lebih semangat lagi dan mengecek konsentrasinya, Bapak akan tayangkan dulu ice breaking untuk kesempatan siang hari ini. Ya, ini untuk ice breakingnya diperhatikan. Nah, di sini teka-teki ya, teka-teki biasakan kalian tulis teka-tekinya. Ya, di sini kalian membaca gambar dan kode berdasarkan nama-nama daerah yang ada di Indonesia. Ya, contoh ini apa? Bacanya? Ya, Bandung. Betul jawabannya ini? Jakarta. Ya, selanjutnya ini? Malang. Betul Malang? Ya, selanjutnya ini teka-teki 4. Baca ini apa? Ya, Surakarta. Lanjut. Ini apa? Mataram. Benarkah? Kita tunggu. Mataram kah? Yo, jawabannya adalah Mataram. Lanjut ini.
Tangerang. Lanjut lagi. Teki-teki 7. Ya, ini apa? Medan. Kemudian ini Padang. Masih bisa dibaca ini Semar. Ini Wayang ya, Semar. Nah, lanjut ini Surabaya. Ya. Kemudian ini Sorong. Kemudian Bogor. Kemudian Batam. Ya, berarti semuanya masih konsentrasi. Ya, baik, kalau semua masih konsentrasi, sekarang saatnya untuk evaluasi ya, evaluasi. Bapak akan evaluasi dengan menggunakan kuisis. Ya, semuanya ada kuotanya? Ada ya. Kalau yang tidak ada bisa berbagi bersama teman ya. Silakan Bapak bagikan link kuisisnya melalui WA group. Silakan dikerjakan. Ya, kasih waktu 10 menit untuk pengerjaan kuisisnya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 4? Oke ya. Berarti untuk link kuisisnya sudah di-share dan silakan dikerjakan. Ini ada beberapa soal ya. Ini baru 15 yang masuk, 15 siswa. Oke, waktu masih ada sekitar 5 menit lagi untuk pengerjaannya. Silakan dipahami untuk pengerjaannya harus dengan hati-hati ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengecoh kalian sehingga kalian bisa saja jawabannya salah walaupun kalian sudah bisa memahaminya. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi untuk evaluasinya. Silakan, kalau yang sudah dibaca lagi, kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Ini sudah 80% menjawab. Silakan, ada 20% lagi yang belum. Masih naik dengan rata-rata nilai kelasnya masih di angka 75%. Berarti secara KKM ini sudah melampaui karena untuk KKM-nya di kelas 11 itu di angka 75. Berarti ini sudah memenuhi KKM untuk pembelajaran hari ini. Ya, sudah 100%, berarti semua sudah menjawab untuk evaluasi di kesempatan siang hari ini ya. Oleh karena itu evaluasinya sudah dan Bapak ulas kembali ya, Bapak ulas kembali untuk pengertiannya. Tadi sudah disampaikan dari kelompok 1 bahwa pengertian ya, pengertian adab itu pengertian terdapat dari 2, yaitu adab secara bahasa dan secara istilah. Tadi adab secara bahasanya itu adalah menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru orang-orang dianggap sebagai model. Ya, contoh kalian menirukan artis, menirukan pemain bola, baik dari gaya rambut, dari berpakaian, itu salah satunya adalah ada meniru ya dari media sosial tersebut. Kemudian yang pengertian secara istilah, kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yaitulah kita kenal kalian itu sebagai generasi milenial yang meniru hal-hal yang berdasarkan menurut pemahaman kalian itu bagus. Dan yang ketiga adalah media sosial, pengertiannya media berbasis internet yang memungkinkan penggunaan berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempersepsikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang
lain. Ya, walaupun kalian tidak kenal, walaupun kalian baru berteman, tapi sudah bisa berkomunikasi mendalam dengan menggunakan media sosial. Ya, itu untuk pengertiannya. Dan selanjutnya tadi dalilnya ya, dalil aklinya itu ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat keberapa? Ke-49 ayat 6 ya. Dari kandungannya itu dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu cek and recheck kebenarannya. Informasi kalian terima itu apakah benar, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian pengecekan informasi tersebut bisa ditanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, karena sekarang banyak informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Silahkan kalian dicari untuk webnya, karena banyak web-web yang istilahnya itu bodong, yang tidak resmi, karena ciri-ciri dari web resmi itu mempunyai ciri-ciri karakter tersendiri, yaitu untuk dalil nakli untuk bermedia sosial. Dan yang ketiga itu tadi ada adabnya. Adab-adabnya ada 9 adab. Yang pertama tadi niat yang baik. Kalian dengan menggunakan media sosial itu harus mempunyai niat yang baik. Ya, innamal amalu biniat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung terhadap niat. Ya, niat kalian mempunyai HP, niat kalian mempunyai media sosial itu harus mempunyai niat yang baik. Kemudian yang kedua memilih teman yang baik, karena banyak pertemanan yang meminta untuk dikonfirmasi. Silahkan kalian untuk selektif ya, teman yang seperti apakah yang harus kalian konfirmasi sehingga tidak terjadi sumber dari hal-hal yang negatif dari pertemanan tersebut. Yang ketiga, meneliti informasi yang diterima. Informasi yang diterima itu banyak berbagai sumber. Silahkan kalian teliti. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Baik informasi dari orang lain atau informasi sumbernya dari kalian sendiri itu harus sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, tanpa ada edit atau tanpa ada rekayasa. Kemudian yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Ini pastabikul khairat. Ketika kalian menyebarkan satu kebaikan kepada teman kalian menyebarkan lagi, maka pahalanya kalian akan kebagian walaupun kalian tidak menyampaikan secara langsung. Yang keenam, share info dan komen dengan cara yang baik. Nah ini biasa terjadi permasalahan-permasalahan itu karena komentar. Sementara orang yang memberikan informasi menginginkan informasinya di komentar A, kalian komentarnya B, sehingga terjadilah perselisihan antara pemberi informasi dengan penerima informasi. Dan yang ketujuh adalah hindari bahasa yang menyakiti, menyinggung. Nah ini bahasa-bahasa kita ketahui bahwa ketika kita men-share di media sosial, yang menerimanya itu berbagai kalangan, baik secara pendidikannya ataupun usianya. Sehingga diusahakan ketika mengirim di informasi itu harus dengan menggunakan bahasa yang sekiranya dipahami oleh semua kalangan. Itu yang ke-7. Yang ke-8, bersikap bijak. Nah ini sesuai dengan survei tadi, bahwa dengan menggunakan media sosial itu harus dengan bijak ya, jangan dengan bijik. Artinya ketika kita memberikan informasi itu harus apa yang dibaca oleh mereka itu harus sudah terpahami dulu oleh kita. Jangan sampai kita belum memahami sudah di-share sehingga terjadilah permasalahan. Dan yang terakhir yang ke-9 adalah dapat mengambil hikmah atau kebaikannya. Dengan adanya media sosial itu carilah hikmahnya ya, carilah hikmahnya, dan supaya mendapatkan hikmah tentunya harus digunakan dengan secara bijak. Coba, dan hikmahnya ini ada 5 hikmah dari penggunaan media sosial dengan bijak, dengan baik. Yang pertama, terhindar dari berita hoax ya, seperti tadi. Ketika terjadi miskomunikasi antara pemberi informasi dengan penerima informasi, maka terjadilah perselisihan seperti dengan hoax. Yang kedua,
mendapatkan kepercayaan dari orang lain supaya kalian bisa dipercaya bahwa kalian itu bisa, bahwa kalian itu betul-betul bisa bijak dalam penggunaan media sosial. Yang selanjutnya, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Ya, banyak sekarang keluarga kalian ketika ada kegiatan-kegiatan tidak bisa pulang, tetapi dengan media sosial bisa bersilaturahmi. Silaturahmi secara jarak jauh nyaman kalau kita menggunakannya dengan cara bijak. Yang selanjutnya, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, baik sesama teman sekelas, baik sesama pengguna media sosial di Facebook, di Instagram, di WA, dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan, ya, menyesuaikan apa yang disampaikan oleh kita dan diterima oleh mereka. Selanjutnya, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Nah ini ya, tujuan dari media sosial itu hikmahnya ini ada 5 poin. Mudah-mudahan di hari ini setelah kalian mempelajari materi ini bisa menggunakan media sosial dengan yang caranya yang bijak, yang baik, sehingga pembelajaran selanjutnya itu kalian tidak lagi membaca materi yang hoax, tidak lagi kalian men-share materi atau informasi yang kurang jelas. Tentunya setelah mempelajari ini yang diharapkan oleh Bapak kalian ada perubahan, ya. Jangan berpikir keterlanjuran. Artinya manusia yang baik itu manusia yang pernah melakukan kesalahan tapi ada kehendak, ada keinginan untuk memperbaiki. Ya, oleh karena itu setelah pembelajaran hari ini, coba Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kemudian yang kedua, hal baru apa yang kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran ini? Lebih bijak dengan menggunakan media sosial supaya mendapatkan hikmah, ya, hikmah yang kita inginkan. Tentunya dengan kegiatan pembelajaran ada hal-hal yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan menggunakan media sosial itu harus dengan cara bijak supaya tidak terjadi permasalahan. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang yaitu materi pernikahan dalam Islam, ya. Dan untuk hari ini dicukupkan sekian, dan sebelum ditutup mari kita berdoa setelah belajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.